Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Halo para kesayangan DP3AKB, para pejuang perempuan Jawa Barat. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Saya Dr. Siska Gervianti, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Jawa Barat, sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Ketua Tim Pembina Posyandu Jawa Barat, dan juga Ketua Umum Sekolah Perempuan Jawa Barat. Para kesayangan DP3AKB Jawa Barat, tentunya sudah banyak yang mendengar Sekolah Perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat ini merupakan sekolah non-formal pertama di Jawa Barat yang secara khusus dibentuk bagi perempuan di Jawa Barat sebagai wadah bagi perempuan Jawa Barat untuk bertukar pikiran, pengalaman, dan keterampilan. Sekolah Perempuan Jawa Barat menjadi salah satu inovasi dalam menjawab solusi kesenjangan perempuan. Saat ini kami kembali memberikan pelajaran atau pembelajaran Sekolah Perempuan Jawa Barat melalui channel YouTube Sekolah Perempuan Jawa Barat yang tentunya akan dibantu oleh para fasilitator yang tersebar di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Kami berharap agar seluruh perempuan yang belajar melalui Sekolah Perempuan Jawa Barat menjadi perempuan yang berkarakter, dapat menularkan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian ini kepada para perempuan lainnya di wilayahnya masing-masing. Orang pintar mengatakan, didiklah satu pria maka kau akan mendapatkan satu manusia cerdas. Tetapi didiklah perempuan maka kau akan mendapatkan satu keluarga yang cerdas. Mari bersama wujudkan perempuan berdaya, anak terlindungi, Jawa Barat istimewa menuju Indonesia Emas 2045. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak Mai, Mak. Aya naon, Mak? ini tadi malam teh saya dari rumah Bu RT, terus dapet titipan surat undangan. Bisi lupa. Surat apa ini teh ya? Musyawarah pemilihan kepala desa. Aduh, hampir aja lupa. Untung ada emak ya yang ngingetin. Ini teh buat minggu depan ya, Mak? Iya buat minggu depan. Itu di jalan juga udah banyak pengumumannya. Iya, Mak. Gitu ya, Mak. Untung aja emak ngingetin. Kalau enggak mah, saya teh benar-benar lah. Mungkin nggak akan datang jadinya. Ya, Budak Mai mah ada sibuk ya. Sibuk aja. Sibuknya juga di rumah. Punya bisnis sendiri. Saya ya, kalau lihat Budak Mai, paling kalau keluar teh cuma ke pasar aja. Coba. Diingat, nama-nama tetangga nggak apal kan? Ya palingan Budak Mai mah, apalnya juga nama-nama pedagang di pasar. Hai, Emak. Meni ada-ada aja. Ya enggak tuh, Mak. Iya, saya juga hafal semua nama warga sini, mah. Tinggalnya juga kan udah belasan tahun. Masa nggak inget? Iya. Budak Mai, kenapa nggak nyalonin aja jadi kepala desa tuh? Mak, kenapa ujuk-ujuk nanya kayak gitu?
Ya saya mah tuh masa bukan bidang saya tuh mak jadi kepala desa mah. Nanti saya mah mendingan ngarojong aja ngedukung siapapun yang terpilih nanti. Ih, jangan atuh. Udah mak teh lihat, kamu teh punya banyak potensi. Potensi naon atuh mak? Ya, dengerin emaknya. Kamu teh orangnya disiplin, punya rasa percaya diri. Udah gitu teh dikenal baik sama tetangga, belum lagi punya bisnis sendiri. Coba apa? Ya, emak melihat ya, kamu teh bisa memberikan kontribusi buat ibu-ibu di sini. Mama ada-ada aja, udah mak. Si mama meni pinter muji kayak gitu. Udah kata saya juga, saya mah mau ngedukung aja siapapun yang terpilih. Dan yang terpenting mah bukan siapa pemimpinnya, tapi apa yang coba dihadirkan oleh pemimpin itu. Kalau menurut saya mah butuh banget diadain banyak pelatihan di sini teh. Kira-kira latihan? Latihan naon? Latihan poli gitu? Bukan atuh mak, pelatihan, bukan latihan. Sudah mate latihan. Ya ayam dong. Ngomongin apa sih? Kok kayaknya rame banget? Ini Emak teh lagi nawarin ibu kamu biar jadi nyalonin kepala desa. Oh gitu. Ibu. Tapi ya, Mak, Ibu, kenapa ya Nur mah asa jarang dengar gitu perempuan yang emang terlibat dalam pembangunan dan politik gitu? ai teteh dari zaman dulu ya, dari zaman Belanda, sebelum-sebelumnya juga banyak perempuan yang berkontribusi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya teh ya, ada Ibu Inggit Garnasi, ada Dewi Sartika ya, Mak. Tuh iya bener Nur. Yang namanya perempuan mah nggak cuma aktif di rumah aja, tapi juga bisa di lingkungan masyarakat. Bener kan? Iya, Mak. Berarti emang kita sebagai perempuan itu harus bisa turut ikut dalam posisi-posisi kayak gitu ya, Bu? Iya tuh, kan perempuan teh harus memperjuangkan kesejahteraannya gitu. Nggak cuman diem aja, tapi harus diperjuangkan. Terus berkontribusi lebih banyak lagi dalam pembangunan teh. Gitu teteh. Ya. Gitu. Tuh bener kan? Ibu kamu mah pinter. Iya. Ari emak mah ya taunya juga cuma Bu Risma, Bu Susi, sama Bu Megawati. Itu banyak, Mak. Ya lumayan. Iya. Tidak ya, sebenarnya yang tadi ibu kamu omongin teh, emak teh udah pengen omongin tadi teh sebenarnya udah ada di kepala. Iya, tadi teh. Gitu. Selamat sore Bu Damai. Sore, Bu RT. Ibu RT menikeun ka udah kinclong bling-bling gini. Mau kemana? Habis dari kantor tadi, iya mau nganterin undangan lagi. Bu Damai udah dapet ya? Dari Udah, Emak? ini sudah diterima dengan selamat, Bu RT. Atau kalau gitu. Oh iya Bu, denger nih ya, denger. Katanya nih, ibu-ibu di desa ini tuh pengen kalau Bu Damai mencalonkan diri jadi kepala desa. Tuh, kan bener cek saya oke, kamu mah nggak percaya. Ih, benernya. Bener Ibu. Aduh, Bu RT, udah saya mah atuh belum mumpuni rasanya teh kalau jadi kepala desa. Si Bu Damai mah suka merendah untuk meroket ya. Padahal Bu Damai teh punya banyak potensi. Sayang kalau nggak disalurkan. Iya, cobain aja tuh. Ibu kan bisa jadi perempuan yang sangat berkepentingan dan sangat berkontribusi. Iya. Saya mah ngedukung aja lah nanti yang terpilih, Bu. Mak, ya Nur. Ya kalau gitu sok atuh ya dipikirkan baik-baik dulu. Kalau Iya. gitu saya mau lanjut lagi ya. Mau nyebarin undangan lagi.
Mari Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo atuh, maju aja. Atuh mak, itu teh pilihan yang sangat besar. Keputusan itu teh nggak bisa diambil secara gegabah. Harus dipikirin dulu matang-matang. Bu, tenang aja. Nanti biar saya yang ngurusin semuanya. Konvoy keliling kampung, itu mah saya aja yang ngurusin. Aduh mak, kalau gitu mah mendingan emak aja tuh yang jadi kepala desa. Nanti saya yang bantuin emak. Ulah, mah. Pusing, mak mah. Mendingan emak mah fokus, konsentrasi. Kau bi emak aja nyapu halaman. Iya tuh mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua perempuan hebat di Jawa Barat Juara. Bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Dr. Siska Gervianti, MHKes SPDLP, tim leader Sekoper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik. Begitu penting peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Salah satu bentuk kesetaraan perempuan dan laki-laki adalah menjadi pemimpin dan agen perubahan. Apa itu agen perubahan? Kata agen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kaki tangan atau perwakilan untuk melakukan tugas tertentu. Sedangkan kata perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan. Jadi, agen perubahan dapat diartikan sebagai 1. Motor penggerak dalam perubahan. Yang kedua, penghubung antara sumber perubahan dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Yang ketiga, orang yang bertindak sebagai perantara atau perwakilan atau pemicu terjadinya perubahan. Agen perubahan bisa membawa dampak positif maupun negatif. Namun yang diharapkan tentu saja adalah agen perubahan yang membawa dampak positif dan mengantar kebaikan. Sehingga agen perubahan diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang cukup untuk menjadi agen perubahan. Peran perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga. Anugerah yang sangat luar biasa. Mereka memiliki peran yang kehidupan dimanapun di dunia. Betul kan ya? Tidak perlu menunggu menjadi presiden atau CEO untuk sebagai seorang istri dan ibu, perempuan ia dapat membentuk keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Manajer dalam keluarga. Ia melakukan keluarga mulai menjadi koki, guru, hingga menjadi perawat bahkan dokter dalam keluarga. Yang perempuan lakukan dalam keluarga sangat besar pengaruhnya bagi anggota keluarga lainnya. Perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga dapat dari segi ekonomi. Perempuan adalah manajer keuangan. Kepiawaian perempuan dalam mengolah keuangan dapat dipastikan hanya dalam hitungan hari habis untuk keperluan yang tidak terkendali. Betul kan ya? Di dalam keluarga, perempuan juga memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kesehatan keluarga. Perempuan tentu bisa menjaga kesehatan anak, suami, makanan, pola istirahat, pola olahraga, menjaga lingkungan rumah tetap bersih. Yang ketiga, peran yang tidak kalah penting dan bisa menjadi utama bagi seorang adalah mendidik anak-anaknya. Wanita atau ibu untuk anak-anaknya. Perempuan yang pertama kali dicari anak ketika ia PR misalnya, atau kebingungan, atau ingin dibantu. Nah, yang keempat dalam bidang
dengan kesehatan. Karena lingkungan rumah yang bersih merupakan salah satu ciri hidup sehat. Perempuan yang berperan sebagai ibu menteri lingkungan hidup karena ia mampu mengatur anggota keluarga agar dapat hidup bersahabat dengan alam. Misalnya tadi ya, membereskan tempat tidur, merapikan rumah dan lain-lain. Perempuan dalam pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam posisi pengambil keputusan dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan ataupun dalam pemerintahan yang lebih tinggi agar mampu membantu memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan perempuan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Setiap orang dapat berperan dalam pembangunan, ya kan? Begitupun dengan perempuan. Namun, pada kenyataannya, keikutsertaan perempuan dalam pembangunan di Indonesia tidak lebih besar daripada laki-laki. Padahal perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan Indonesia telah memegang peranan penting sejak dulu. Bukan hanya di keluarga, perempuan Indonesia telah berperan aktif dalam masyarakat sejak lama. Bahkan dalam sejarah Indonesia pun banyak mencatat nama-nama perempuan Indonesia yang ikut berjuang demi kemerdekaan bangsa ini. Seperti Cut Nyak-Dien, Raden Ajeng Kartini, Raden Dewi Sartika, Christina Marta Tiahahu, dan lain sebagainya. Semangat tersebut mencerminkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan bukanlah hal baru. Semangat perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan reaksi untuk menjawab tantangan bangsa ini. Membutuhkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang. Peranan perempuan dalam pemerintahan harus bisa ditingkatkan. Dukungan negara secara nyata masih sangat diperlukan. Perempuan harus bisa berpartisipasi dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan. Sangat penting bagi perempuan berada pada posisi mengambil keputusan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar mampu membantu perjuangan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan. Jadi, sudah saatnya perempuan tidak hanya berfokus pada pekerjaan-pekerjaan domestik di dalam keluarga, tetapi juga mulai mengambil peran dalam pembangunan nasional. Wanita, apapun profesinya, wajib untuk berpendidikan, karena dari dirinya lah akan hadir anak-anak yang cerdas, berakhlak, dan beretika. Sebagai contoh, sekarang banyak sekali perempuan yang berkiprah di bidang pemerintahan, menjadi menteri, menjadi bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain. Seperti yang pertama, Ibu Bintang Puspayoga sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Lalu Ibu Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 yang lalu. Lalu Ibu Tri Risma hari ini sebagai Wali Kota Surabaya. Dan di Jawa Barat sendiri kita memiliki bupati perempuan loh, yakni Ibu Dr. Selika Nurahadiana di Karawang. Dan juga yang duduk di legislatif adalah Ibu Ine Purwadewi Sundari yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa yang berkiprah di bidang pendidikan seperti Butet Manurung yang mendedikasikan dirinya untuk memfasilitasi pendidikan di suku pedalaman. Di bidang media kita punya perempuan-perempuan hebat seperti Najwa Shihab yang dikenal sebagai salah satu presenter cerdas, lugas, dan berani di televisi yang sudah mewawancarai banyak sekali tokoh-tokoh terkenal di Indonesia. Dalam bidang fashion, wah banyak lagi. Misalnya ada Dian Pelangi yang pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 30 anak muda Asia paling berpengaruh di dunia oleh majalah Forbes. Terakhir, saya akan menyampaikan satu quotes dari Ibu Atalia Ridwan Kamil. Wanita, apapun profesinya, wajib untuk berpendidikan. Karena dari dirinya lah akan hadir anak-anak yang cerdas, berakhlak, dan beretika. Demikian penjelasan tentang keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Dalam era pandemi COVID-19 ini,
tetap disiplin untuk 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih, dan jangan lupa perempuan Jabar juara lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah